Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan memperpanjang di awal, akan menyampaikan pada intinya aja. Hari ini bersama rekan-rekan guru dan ibu kepala sekolah, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 14 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya Aan Dwi Ardiana sedang menjalani pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, UPTD SD Negeri 13 Teluk Panji. Nah, adapun konsep utama dari modul budaya positif terbagi menjadi yang pertama, perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Untuk bagian yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru. Adapun pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, disiplin positif. Dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Lanjut, yang terakhir, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa gosokan, ancaman maupun hukuman. Lanjut kita ke bagian kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid-murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasinya dari luar. Kemudian, adapun menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Yang terakhir, ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita selalu ya Bapak Ibu, yang sedang kita jalani dan masih dijalani beberapa kegiatan. Ada hukuman, ada penghargaan. Menurut kita itu efektif untuk anak-anak. Hukuman itu sebenarnya bersifat menyakitkan, tidak nyaman. Murid menjadi takut, menyiksa mereka, menyembunyikan kesalahan mereka jadinya karena takut dihukum. Yang terakhir, murid menjadi tidak ramah. Tetapi belum tentu penghargaan yang menurut kita baik itu hasilnya baik. Ternyata penghargaan juga tidak efektif dalam jangka waktu yang lama. Kemudian mereka bisa merusak hubungan, menjadi sifat iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem
identitas gagal. Nah, ternyata yang benar konsep disiplin dengan identitas sukses dia adalah terbagi menjadi konsekuensi dan restitusi. Semacam kalau hal yang salah tadi ada hukuman, ada penghargaan. Nah, ternyata hal yang benar itu disebut dengan konsekuensi dan restitusi. Apa perbedaannya? Konsekuensi memberikan penguatan jangka pendek, tetapi perlu monitoring berkelanjutan. Dia bersifat kita memberi stimulus dan anak-anak memberi respon. Murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Adapun restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Yang ketiga, jangka panjang. Keempat, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang kelima, teori kontrol. Dirinya memegang kontrol atas dirinya sendiri. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, konsep disiplin dengan identitas yang berhasil tadi menggunakan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu apa sih, Bu? Hal baru ya untuk kita. Ternyata restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya seperti apa? Satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, memberikan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan perbuatan mereka. Dan yang terakhir, fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan. Dan fokus pada solusi. Perbedaannya dapat terlihat nyata dalam sebuah contoh kasus. Siswa datang terlambat ke sekolah. Ketika kita memberikan hukuman, guru menghukum siswa tersebut membersihkan kamar mandi. Itu kita kan, Bu? Kemudian guru marah dan siswanya menjadi takut. Itu adalah hal-hal biasa yang kita lakukan. Terlambat, marah, bersihkan kamar mandi. Kemudian beralih ke hal yang lebih baik menjadi konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi siswa menulis perjanjian tidak mengulangi sebanyak 33 kali. Lebih baikkah dari hukuman? Lebih baik. Kemudian dalam hal ini guru tegas dan siswa menghormati. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika kita bisa melakukan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Dalam hal ini, apakah itu guru ataukah teman-teman? Ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama dan mayoritas kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita lihat mana yang paling baik. Bagaimana penerapannya? Dalam di satu kasus siswa datang terlambat sekolah tadi, ketika kita sebagai penghukum, kita akan bilang patuhi aturan sekolah lalu berdiri di lapangan. Dukung kan? Dukung. Kita gitu ya. Kemudian ada yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Kita ngomong nih, berapa? Action. Mulai ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan memperpanjang di awal, akan menyampaikan pada intinya aja. Hari ini bersama rekan-rekan guru dan ibu kepala sekolah, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 14 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya Aan Dwi Ardiana sedang menjalani pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Labuhan Batu
Selatan, UPTD SD Negeri 13 Teluk Panji. Nah, adapun konsep utama dari modul budaya positif terbagi menjadi sepakat ya? Sepakat. Semakin ke kiri itu semakin baik, tapi kita lah yang tahu dan kesadaran kita sendirilah sebenarnya kita ini kalau seandainya kita murid kita mau diperlakukan yang mana? Betul Mas, makanya gitu. Keyakinan kelas ada. Kita buat biasanya peraturan kelas ya, Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya yang paling baik adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, betul. Ketika peraturan itu seolah-olah sebenarnya mungkin kalau ditanya saran dari mereka, peraturannya apa aja? Begini Bu, ternyata itu mengikat. Tetapi ketika itu menjadi keyakinan kelas, sama-sama yakin, yuk kita bisa. Motivasinya dari intrinsik. Ketika peraturan itu kesannya jadi ekstrinsik. Peraturan kelas. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa Bapak Ibu? Dua hal ini sama atau enggak? Jaga diri ya Bapak Ibu. Tapi ketika yang nomor 1, helm kita pakai itu motivasinya lebih banyak dari luar ya. Kalau lewat polisi kena tilang, tetapi kalau cuci tangan dan masker ini mungkin lebih ke diri sendiri. Inilah dia ke arah peraturan. Kalau ini pula udah ada undang-undangnya kan Bapak Ibu. Tapi kalau ini itu kan lebih ke keyakinan ya. Kalau kita cuci tangan pakai masker terbebas dari penyakit untuk kita diri sendiri. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Saya menyimpulkan keyakinan kelas itu lebih sederhana. Kenapa? Biasanya keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal umum, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah dilihat, diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan yang terakhir, semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan. Adapun contoh keyakinan kelas itu sederhana aja, bertanggung jawab, disiplin, menjaga kebersihan, tertib, kerjasama, rapi, kompak, semangat, ceria, sopan. Jadi dia kalimatnya pada intinya aja, poin-poinnya aja. Kalau kita buat peraturan itu kan biasanya berbentuk kalimat ya, lebih sederhana. Nah, ini tadi segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini punya 3 sisi. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang terakhir menstabilkan identitas. Dimulai dengan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini adalah pertanyaan menuju validasi tindakan yang salah. Lanjut, menanyakan keyakinan. Dipicu dengan pertanyaan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, keyakinan kelasnya kan sudah dibuat tadi Bapak Ibu. Sehingga kita mudah, nanti anak-anak pahami sendiri. Saya nggak tepat waktu datang Bu, saya tidak mengerjakan tugas Bu, saya tidak bertanggung jawab Bu. Lanjut, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Masuk ke kategori menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal yang baik yang bisa kita lakukan. Di bagian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kita kan biasanya nanya, kenapa terlambat? Ini, itu mah kau, begini. Sebenarnya sebaiknya kita nanya, kenapa terlambat? Oh, kau pasti punya alasan kan? Coba sebutkan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Itu yang paling penting.
Semua lupa. Nggak logis juga ya. Nah, kemarin saya sudah melakukan praktik penerapan segitiga restitusi dengan 2 skenario permasalahan. Dalam penerapan, kita lihat ya Bu, satu videonya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh, Nada, silakan masuk. Maafkan saya Bu, saya terlambat. Kenapa Nada terlambat? Karena saya menonton Piala Dunia Bu. Jadi saya lupa menghidupkan alarm. Bangun kesiangan. Iya Bu. Nada tahu kan kita masuk jam berapa? Tahu Bu, 7.15 kita memulai kegiatan pembiasaan, 7.45 memulai pelajaran. Nah, Nada bukan satu-satunya murid yang terlambat. Tetapi ada baiknya besok tidak diulangi terlambatnya. Iya Bu. Jadi, bagaimana cara Nada mengatasi permasalahan ini? Saya tidak akan begadang dan saya akan menghidupkan alarm supaya tidak terlambat Bu. Bagus sekali. Nada sudah bisa mencari solusi atas permasalahan ini. Kira-kira Nada masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Ingat Bu, Ada nggak keyakinan kelas kita yang sudah Nada langgar? ada Bu, datang tepat waktu. Iya, seharusnya kita datang tepat waktu. Nah, bagaimana cara Nada bertanggung jawab karena sudah tidak mematuhi keyakinan kelas kita? Saya tidak akan datang terlambat dan saya akan menanyakan kepada teman-teman pelajaran yang sudah diberikan. Bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Nada Sofia Hasibuan. Saya murid kelas 6 SD dari 13 Teluk Panji. Saya merasa senang karena saya tidak dimarahi oleh Bu Aan. Saya terlambat ke sekolah, cuma hanya saya diajak untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aan. Elsa, sedang apa nak? Sedang mengerjakan PR Bu. Oh, PR apa itu? MTK Bu. Oh, sedang mengerjakan PR PKKN. Ya, nggak apa-apa. Elsa bukan satu-satunya orang yang nggak ngerjain PR. Semalam juga kamu ada. Tapi tadi Elsa terlambat ke sekolah nggak? Enggak Bu. Oh, sudah bagus. Elsa sudah melakukan kebaikan dengan tidak terlambat datang ke sekolah. Elsa tidak mengerjakan PR pasti ada alasannya. Boleh Ibu tahu apa alasannya? Iya Bu, saya kemarin ikut sama Mama ke pesta Bu dan saya kelelahan. Saya tidak mengerjakan PR. Oh, berarti semalam ikut sama pesta, capek, ketiduran, lupa ngerjain PR. Nah, masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Iya Bu, Kira-kira ada nggak keyakinan kelas yang tidak kamu patuhi? ada Bu. Apa itu? Saya tidak bertanggung jawab terhadap tugas saya Bu. Bagus. Lalu, tanggung jawab itu penting nggak untuk Elsa? Penting Bu. Kalau itu penting, apa yang akan Elsa lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan bertanggung jawab terhadap tugas saya Bu dan langsung mengerjakannya. Bagus kalau sudah tahu apa yang mau dilakukan. Nah, silakan duduk dan bersiap-siap untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sabila Siregar. Saya murid SD Negeri 13 Teluk Panji. Hari ini saya senang karena tidak dihukum meski tidak
hendaknya guru kita memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Saya Bu dasarnya, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu posisi manajer, yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu menurut standar nasional pendidikan. Nasional. Iya. Saya kecamatan. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Pas? Pas. Oke. Iya. Adapun inti dari sosialisasi saya hari ini bersama Bapak dan Ibu guru dan Ibu kepala sekolah. Harapannya budaya positif ini bisa kita terapkan sama-sama di sekolah. Supaya standar nasional pendidikan kita menjadikan guru sebagai seorang among dengan posisi manajer yang mampu menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab dapat terwujud. Kita mulai dari hal yang paling sederhana saja dulu. Sederhana, nanti kita bisa sama-sama bekerja sama untuk mewujudkan standar nasional pendidikan di UPTD SD Negeri 13 Teluk Panji. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kita lakukan nanti sama-sama ya Bapak Ibu. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuarti, Kepala UPTD SD Negeri 13 Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuan Batu Selatan, yang merupakan tempat tugas dari Ibu Aan Dwi Arziana mengajar. Saya merasa bangga dengan Bapak Ibu guru di sekolah saya yang memiliki etos kerja yang tinggi. Terkhusus kebanggaan saya untuk Ibu Aan Dwi Arziana yang bisa lolos seleksi masuk dan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan adalah sebuah jargon yang diperoleh dari pendidikan guru penggerak. Kemudian diimplementasikan oleh Bu Aan di sekolah kami. Desiminasi pengimbasan yang dipaparkan oleh Bu Aan merupakan aksi nyata dari pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen dan menjadi motivasi dan contoh nyata bagi Bapak Ibu guru di UPTD SD Negeri 13 Teluk Panji yang nantinya akan berdampak bagi anak-anak menjadi disiplin, meningkatkan motivasi belajarnya, dan menjadi anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan bahagia. Akhir kata, selamat untuk Bu Aan sudah berhasil melaksanakan desiminasi dengan baik, runtut, lancar. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trinur Azura Nasution, merupakan teman sejawat dari Ibu Aan Dwi Arziana. Menurut pendapat saya, dari pemaparan desiminasi Ibu Aan tadi sudah sangat baik dan sangat memotivasi dan menginspirasi kami para guru dan rekan sejawat untuk melakukan pembiasaan budaya positif di sekolah. Dan semoga dengan aksi nyata dan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan Ibu Aan dapat merubah kami para guru dan tentunya siswa agar berubah ke arah yang lebih positif sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Selamat saya ucapkan kepada Bu Aan dan semoga pendidikan guru penggeraknya berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.